ons. Kemudian harga standar bahan baku atau HST gula merah adalah 480.000 dibagi 8.000 ons. Hasilnya 60 per ons. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP adalah kuantitas standar bahan baku KSBB dikali harga standar bahan baku atau HST. Atau dinyatakan dengan rumus BBBSP sama dengan KSBB dikali HST. Dari contoh kuantitas standar bahan baku atau KST dan harga standar bahan baku HST seperti yang telah dikemukakan terdahulu, maka dapat dibuat biaya bahan baku standar per unit produk seperti tabel 8.2. Berikut ini. Perusahaan kecap asli biaya bahan baku standar per botol kecap tahun 2016. Untuk jenis kecap sedang, KSBB kedelai 2 ons, 1 ons, dan 2 ons. Dan untuk gula merah 2 ons, 3 ons, dan 1 ons didapat dari data yang sudah diketahui di awal tadi. Kemudian untuk HST kedelai 100 dan gula merah 60 juga sudah dihitung pada awal tadi. Kemudian untuk mencari BBBSP dengan mengkalikan KSBB dikali HST, maka untuk jenis kecap sedang BBBSP-nya adalah 200 dari 2 ons dikali 100. Kemudian gula merah 2 ons dikali 60 sama dengan 120. Kemudian untuk kecap manis 1 ons dikali 100, BBBSP-nya adalah 100. Dan untuk gula merah 3 ons dikali 60, BBBSP-nya 180. Untuk jenis kecap asin 2 ons dikali 100, BBBSP-nya adalah 200. Dan untuk gula merah 1 ons dikali 60, BBBSP-nya 60. Kemudian untuk mencari biaya bahan baku standar atau BBBSP per botol kecap didapat dari penjumlahan BBBSP kedelai dengan BBBSP gula merah. Maka untuk kecap sedang BBBSP-nya adalah 320 dan kecap manis 280 dan kecap asin 260. Kemudian anggaran bahan baku dipakai akan dijelaskan oleh Elizabeth. Selanjutnya anggaran bahan baku dipakai. Biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Yang kedua, kuantitas standar bahan baku atau KSBB adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Dan yang ketiga, harga standar bahan baku atau HST adalah taksiran harga per unit bahan baku atau umumnya didapat dari daftar harga pemasok. Selanjutnya, untuk mencari biaya bahan baku standar per unit produk atau BBBSP, digunakan rumus kuantitas standar bahan baku atau KSBB dikalikan dengan harga standar bahan baku atau HST. Selanjutnya, kuantitas standar bahan baku dipakai. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Misalkan pada anggaran produk perusahaan kecap asli selama tahun 2016, memproduksi kecap setiap triwulan sebagai berikut. Triwulan 1 memproduksi kecap sedang sebanyak 22 botol, kecap manis sebanyak 13 botol, kecap asin sebanyak 9 botol, dan jumlah keseluruhan hasil produksi dari triwulan 1 sebanyak 44 botol. Triwulan 2 memproduksi kecap sedang sebanyak 23 botol, kecap manis sebanyak 13 botol, kecap asin sebanyak 10 botol, dan
Jumlah keseluruhan hasil produksi dari triwulan 2 sebanyak 46 botol. Kemudian triwulan 3 memproduksi kecap sedang sebanyak 24 botol, kecap manis sebanyak 14 botol, kecap asin sebanyak 9 botol, dan jumlah keseluruhan hasil produksi dari triwulan 3 sebanyak 47 botol. Kemudian triwulan 4 memproduksi kecap sedang sebanyak 26 botol, kecap manis sebanyak 14 botol, kecap asin sebanyak 10 botol, dan jumlah keseluruhan hasil produksi dari triwulan 4 sebanyak 50 botol. Jadi total keseluruhan hasil produksi dari triwulan 1 sampai dengan 4 sebanyak 187 botol. Kemudian, berdasarkan anggaran produk yang sebelumnya, dan ditambah data kuantitas standar bahan baku atau KSBB pada tabel 8.2, maka dapat disusun kuantitas standar bahan baku atau KST seperti tabel 8.3 berikut ini. Yaitu kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons pada perusahaan kecap asli yang berakhir 31 Desember 2016. Pada bagian kecap sedang, bagian kedelai di triwulan 1 diperoleh hasil 44, di triwulan 2 46, triwulan 3 48, triwulan 4 52, dan hasil produksi kecap sedang bagian kedelai dalam setahun sebanyak 190. Kemudian kecap sedang bagian gula merah pada triwulan 1 44, triwulan 2 46, triwulan 3 48, triwulan 4 52, dan diperoleh hasil produksi kecap sedang bagian gula merah dalam setahun sebanyak 190. Kemudian pada bagian kecap manis, kedelai di triwulan 1 sebanyak 13, triwulan 2 13, triwulan 3 14, triwulan 4 14, dan diperoleh hasil produksi kecap manis bagian kedelai dalam setahun sebanyak 54. Kemudian gula merah di triwulan 1 sebanyak 39, triwulan 2 39, triwulan 3 42, triwulan 4 42, dan diperoleh hasil produksi kecap manis bagian gula merah dalam setahun sebanyak 162. Kemudian kecap asin bagian kedelai pada triwulan 1 diproduksi 18, triwulan 2 20, triwulan 3 18, triwulan 4 20, dan hasil produksi kecap asin pada bagian kedelai sebanyak kecap manis pada bagian kedelai sebanyak 54. Kemudian kecap manis bagian gula merah pada triwulan 1 sebanyak 39, triwulan 2 39, triwulan 3 42, triwulan 4 42, dan diperoleh hasil produksi dalam setahun sebanyak 162. Kemudian pada bagian kecap asin di kedelai, triwulan 1 diproduksi 18, triwulan 2 20, triwulan 3 18, triwulan 4 20, dan diperoleh hasil setahun yaitu 76. Kemudian pada bagian gula merah, pada triwulan 1 diproduksi 9, triwulan 2 10, triwulan 3 9, triwulan 4 10, dan diperoleh hasil produksi setahun sebanyak 38. Kemudian hasil dari kedelai dijumlahkan yaitu 44 ditambah 13, kemudian ditambahkan 18, dan diperoleh hasil 75 pada triwulan 1. Kemudian untuk gula merah pada triwulan 1 yaitu 44 ditambah 39 ditambah 9, dan diperoleh hasil 92. Selanjutnya pada triwulan 2 yaitu di bagian kedelai 46 ditambah 13 ditambah 20, dan diperoleh hasil 79. Dan di bagian gula merah pada triwulan 2 yaitu 46 ditambah 39 ditambah 10, dan diperoleh hasil 95.
Kemudian pada triwulan 3 bagian kedelai yaitu 48 ditambah 14 ditambah 18 dan diperoleh hasil 80. Selanjutnya pada bagian gula merah yaitu 48 ditambah 42 ditambah 9 dan diperoleh hasil 99. Kemudian triwulan 4 pada bagian kedelai diperoleh 52 ditambah 14, kemudian ditambah 20 dan diperoleh hasil 86. Dan pada bagian gula merah yaitu 52 ditambah 42, kemudian ditambah 10 dan diperoleh hasil 104. Jumlah keseluruhan dari kedelai kuantitas standar bahan baku dipakai dalam ons dalam kedelai sebanyak 320 dan gula merah sebanyak 390. Kemudian untuk tabel 8.4 untuk mencari kuantitas standar bahan baku dipakai digunakan rumus produk dikalikan kuantitas standar bahan baku per unit produk. Pada kuantitas standar bahan baku dipakai pada perusahaan kecap asli yang berakhir 31 Desember 2016. Pada triwulan 1, jenis kecap sedang, produk sebanyak 22 botol, KSBB sebanyak 2 ons, kemudian diperoleh hasil 44 ini dari 22 dikali 2. Kemudian untuk gula merah juga 22 dikalikan 2. Selanjutnya pada kecap manis, memproduksi 13 botol, didapat hasil 13 ini dari 13 dikalikan 1, kemudian pada gula merah yaitu 13 dikalikan 3. Kemudian pada kecap asin, diproduksi 9 botol, didapat KST per ons 18, yaitu dari 9 dikalikan 2, kemudian pada gula merah diperoleh KST 9, yaitu dari 9 dikalikan 1. Jumlah produksi botol pada triwulan 1 sebanyak 44, dan KST per ons pada kedelai sebanyak 75, dan KST pada gula merah sebanyak 92. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian diperoleh hasil setahun pada produk sebanyak 187, dan KST per ons 320, dan KST gula merah per ons sebanyak 390. Dari data pada kuantitas standar bahan baku dipakai atau KST, tabel 8.4, ditambah data harga standar bahan baku atau HST pada tabel 8.2, dapat disusun anggaran biaya bahan baku atau BBB seperti tabel 8.5. Untuk mencari anggaran biaya bahan baku, yaitu KST per ons dikali HST per ons. Kemudian diperoleh hasil biaya bahan baku. Yaitu pada triwulan 1 pada kedelai, KST per onsnya 75 dan HST per onsnya 100. Kemudian 75 dikalikan 100 dan diperoleh biaya bahan baku sebesar 7.500. Kemudian pada gula merah, KST per onsnya 92, kemudian HST per onsnya 60, dan dikalikan 92 kali 60 dan diperoleh biaya bahan baku sebesar 5.520. Dan jumlah biaya bahan baku pada triwulan 1 yaitu 7.500 ditambahkan 5.520 diperoleh hasil 13.020. Kemudian pada triwulan 2
KST per ons 79, HST per ons 100, lalu 79 dikalikan 100 diperoleh hasil 7.900, dan di gula merah KST 95 per ons, kemudian HST 60 per ons, diperoleh biaya bahan baku 95 dikalikan 60 sebesar 5.700. Kemudian 7.900 ditambahkan 5.700 dan diperoleh biaya bahan baku sebesar 13.600. Kemudian triwulan 3 KST-nya 80 ons dan HST-nya 100 per ons. Kemudian diperoleh biaya bahan baku 80 dikalikan 100 sejumlah 8.000. Kemudian untuk KST pada gula merah yaitu 99 per ons, kemudian HST 60 per ons, dan diperoleh biaya bahan baku 99 dikalikan 60, hasilnya 5.940. Kemudian diperoleh jumlah biaya bahan baku 8.000 ditambahkan 5.940, hasilnya 13.940. Kemudian pada triwulan keempat, KST 86 per ons, HST 100 per ons, dan 86 dikalikan 100 diperoleh hasil biaya bahan baku sejumlah 8.600. Kemudian pada gula merah, KST 104 per ons, HST 60 per ons, kemudian 104 dikalikan 60 diperoleh biaya bahan baku sejumlah 6.240, dan jumlah biaya bahan baku yaitu 8.600 ditambahkan 6.240 dan diperoleh hasil 14.840. Kemudian produksi KST dalam setahun yaitu 320 per ons, kemudian hasil HST kedelai selama setahun yaitu 100 per ons, kemudian biaya bahan baku pada kedelai selama setahun yaitu 32.000, dan pada bagian gula merah KST dalam setahun diperoleh 390 ons, kemudian HST diperoleh 60 per ons, kemudian biaya bahan baku dalam setahun yaitu 23.400, dan diperoleh jumlah biaya keseluruhan 58.400. Anggaran biaya bahan baku dapat juga disusun dengan cara mengalihkan unit ekuivalen produk atau P dengan biaya bahan baku standar per unit produk atau BBSP berdasarkan BBSP yang terdapat pada tabel 8.2 dan P atau produk pada tabel 8.4, maka dapat disusun anggaran biaya bahan baku seperti tampak pada tabel 8.6 berikut ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Rida. Baik, selanjutnya adalah anggaran sediaan bahan baku. Sediaan bahan baku awal periode akan datang merupakan sediaan bahan baku akhir periode sekarang. Jadi untuk mengetahui sediaan bahan baku awal periode akan datang dapat diketahui dengan melihat laporan keuangan berupa neraca atau laporan laba rugi pada periode telah lalu. Dengan demikian, yang menjadi masalah adalah menentukan sediaan bahan baku akhir. Berdasarkan data anggaran biaya bahan baku pada tabel 8.5 dan data sediaan bahan baku awal tahun 2016 sebagai berikut. Kedelai sejumlah 10 ons per Rp100 sebesar 1.000, gula merah sejumlah 15 on per Rp60 sebesar 900.
Kemudian dijumlahkan 1000 dengan 100 menghasilkan 1000, dijumlahkan 1000 dengan 900 dihasilkan 1.900 rupiah. Perusahaan kecap asli menetapkan putaran sediaan bahan baku 8 kali. Untuk menentukan besarnya sediaan bahan baku akhir dapat digunakan rumus sebagai berikut. SBBX dalam rupiah sama dengan BBB dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA. Untuk SBBX adalah sediaan bahan baku akhir, BBB adalah biaya bahan baku, SBBA adalah sediaan bahan baku awal, TPSBB adalah tingkat putaran sediaan bahan baku. Dari data tersebut dapat dibuat anggaran sediaan bahan baku akhir seperti tabel 8.7. Next. Next. Berikut ini. Perusahaan kecap asli anggaran sediaan bahan baku akhir tiap akhir triwulan 2016. Pada tabel dicari SBBX dalam rupiah dan SBBX dalam ons untuk kedelai triwulan pertama. Sebelumnya untuk mencari SBBX dalam rupiah menggunakan rumus SBBX dalam rupiah sama dengan BBB dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SBBA. Maka untuk kedelai triwulan pertama 7.500 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 1.000. Hasilnya adalah SBBX dalam rupiah yaitu 875. Kemudian untuk mencari SBBX dalam ons yaitu dengan membagi SBBX dalam rupiah dibagi dengan HST 100. Maka 875 dibagi 100 hasilnya 8,75. Untuk triwulan kedua 7.900 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 875 hasilnya adalah 1.100. Kemudian untuk SBBX dalam ons dengan membagi 1.100 dibagi 100 hasilnya 11,00. Kemudian untuk triwulan ketiga 8.000 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 1.100. Hasilnya SBBX dalam rupiahnya 900 dan SBBX dalam onsnya 900 dibagi 100 9,00. Kemudian untuk triwulan keempat 8.600 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 900. SBBX dalam rupiahnya adalah 1.250. Kemudian SBBX dalam osnya 1.250 dibagi 100 12,50. Untuk yang 7.000 untuk kedelai triwulan 1 7.500, triwulan 2 7.900, triwulan 3 8.000 dan triwulan 4 8.600 itu datanya didapat dari biaya bahan baku pada tabel 8.5. Baik, selanjutnya adalah untuk gula merah. Pada triwulan pertama, perhitungannya 8.520 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 900. SBBX dalam rupiahnya adalah 480 dan SBBX dalam osnya 480 dibagi 60. Hasilnya 8,00. Kemudian untuk triwulan kedua, gula merah adalah 8.700 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 480.
hasilnya 945. Kemudian untuk SPBX dalam ounce-nya 945 dibagi 60 hasilnya 15,75. Kemudian untuk gula merah triwulan ketiga 8.940 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 945. SPBX dalam rupiahnya hasilnya adalah 540. Dan untuk SPBX dalam ons-nya adalah 540 dibagi 60. Hasilnya 9,00. Kemudian gula merah triwulan keempat adalah 6.240 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 540. Hasilnya adalah 1.020. Kemudian SPBX dalam ons-nya 1.020 dibagi 60 hasilnya 17,00. Kemudian untuk jumlah SPBX dalam rupiahnya didapat dari penjumlahan SPBX dalam rupiah kedelai ditambah dengan SPBX dalam rupiah gula merah. Maka triwulan pertama jumlah SPBX rupiahnya adalah 875 ditambah 480 hasilnya adalah 1.355. Untuk triwulan kedua 1.100 ditambah 945 hasilnya adalah 2.045. Untuk triwulan ketiga SPBX dalam rupiahnya 900 ditambah dengan SPBX dalam rupiah gula merah 540 hasilnya 1.440. Kemudian untuk triwulan keempat SPBX dalam rupiahnya 1.250 ditambah dengan gula merah SPBX-nya 1.020 hasilnya 2.220. Next. Sediaan bahan baku akhir atau SPBX dalam kuantitas ons diperoleh dari perhitungan sebagai berikut. SPBX dalam rupiah dibagi HST. Misalnya kuantitas sediaan bahan baku akhir atau SPBX kedelai triwulan 1 sama dengan 875 dibagi 100 sama dengan 8,75 ons atau SPBX dalam kualitas sama dengan KST dibagi TPSBB dikali 2 dikurangi SPBA. Misalnya adalah SPBX dalam kualitas sama dengan 75 dibagi 8 dikali 2 dikurangi 108,75 ons. Next. Kemudian anggaran belian bahan baku akan dijelaskan oleh Mbak Novi. Baik, untuk menyusun anggaran belian bahan baku, rumusnya adalah sediaan bahan baku akhir ditambah biaya bahan baku dikurangi dengan sediaan bahan baku awal. Next. Laporan belian bahan baku. Misalnya, anggaran belian bahan baku bulan Februari tahun 2016 pada perusahaan kecap asli dibandingkan dengan laporan belian bahan baku realisasi. Untuk bagian pembelian membuat laporan bulan Februari 2016 seperti tabel 8.9. Persentase realisasi dalam ons untuk kolom 7 dan realisasi dalam RP kolom 9 yang terdapat pada tabel 8.9 diperoleh dengan cara data kolom yang ke-6 dibagi data kolom yang kedua, itu menghasilkan persentase realisasi dalam ons untuk kolom 7. Sedangkan untuk memperoleh persentase realisasi dalam RP kolom 9 dengan cara data kolom 8 dibagi data kolom 3. Pada tabel 8.9 kolom 7, kedelai 66% dan kolom 9 65%. Jadi itu menunjukkan terdapat penghematan harga kedelai sebanyak 1%. Sebaliknya dengan gula merah. Untuk kolom 7 sebesar 62% dan untuk kolom 9 sebesar 63%. Itu juga terdapat pemborosan harga gula merahnya sebesar 1%. Pemborosan gula merah itu
tidak dapat dibenarkan terkecuali tidak mengganggu arus kas dan dalam keadaan darurat. Next. Untuk anggaran belian bahan baku perusahaan kecap asli tiap triwulan pada tahun 2016 tabel 8.8. Untuk biaya bahan baku triwulan pertama kedelai ada 75 ons dan dihasilkan 7.500. Jadi per onnya 100 on. 100.000. Rp 100 didapat dari tabel 8.5. Begitupun triwulan kedua 79 ons harganya 7.900. Triwulan ketiga 80 on hasilnya 8.000. Untuk triwulan keempat 86 ons harganya 8.600. Dan untuk biaya bahan baku kedelai dalam setahun jumlahnya 320 ons. Jika dikalikan 100 jadi 32.000. Dan untuk biaya bahan baku gula merah triwulan pertama sebanyak 92 ons. Yang harganya 5.520. Jadi per onnya 60. Untuk triwulan kedua 95 ons, harganya 5.700. Triwulan ketiga 99 ons, harganya 5.940. Dan untuk triwulan keempat 104 ons, harganya 6.240. Jadi untuk gula merah biaya bahan baku gula merah dalam setahun jumlahnya 390 ons. Harganya 23.400. Jumlah triwulan pertama ons kedelai dan gula merahnya dalam ons 167 ons dan untuk RP-nya jumlahnya 13.020. Untuk triwulan kedua jumlah onsnya 174 ons dalam RP-nya 13.600 dan untuk triwulan ketiga 179 ons dalam RP-nya 13.940. Untuk triwulan keempat jumlah onsnya 190 ons dan untuk RP-nya 14.840. Jumlah pertama biaya bahan baku kedelai dan gula merah dalam setahun ada 710 ons dan RP-nya sebesar 55.400. Dan untuk sediaan akhir untuk kedelai itu sama seperti di tabel 8.7 tadi sudah dijelaskan. Untuk kedelai terdapat 8,75 ons. Jika per onnya 100 jadi harganya 875 triwulan pertama. Dan untuk triwulan kedua 11 on dikali 100 harganya 1.100. Dan untuk triwulan ketiga 9 ons jika dijadikan RP dikali 100 900. Dan untuk triwulan keempat 12,50 ons dikali 100 jadi RP-nya 1.250. Dan untuk kedelai setahun dalam osnya 12,50 on. Dan RP-nya 1.250. Untuk gula merahnya 8 ons dan RP-nya 480. Jadi per onnya RP 60. Untuk triwulan kedua 15,75 dikali 60 sama dengan 945. Untuk triwulan ketiganya 9 ons dikali 60 sama dengan 540. Untuk triwulan keempatnya 17 on, RP-nya dikali 60 yaitu 1020. Untuk sediaan akhir gula merah dalam ons setahunnya 17 on, RP-nya 1020. Untuk jumlah kedua, kedelai sama gula merah ada. Sebentar ya Mbak, saya skip dulu. Oke, untuk yang tabel 88 ini cukup sebagai contoh saja triwulan 1 saja cukup ya. Jadi triwulan 2, 3 dan 4 itu mengikuti sebenarnya. Ya, jadi nanti saya tambahkan enggak apa-apa. Sekarang di next saja enggak apa-apa. Iya, Pak.
untuk bahan baku tersedia di triwulan pertama kedelainya 83,75 dari biaya bahan baku tadi 75 ons ditambah dengan sediaan akhir 8,75. Jadinya kedelai dalam triwulan pertama untuk bahan baku tersedianya 83,75. Untuk gula merahnya biaya bahan bakunya 92 ons ditambah dengan sediaan akhir 8 ons jadinya 100 ons. Untuk harganya 83,75 ons dikali 100, 8.375. Dan untuk 100 ons, harganya dikali 60 sama dengan 6.000. Jadi jumlah ketiga itu, jumlah pertama ditambah dengan jumlah kedua. Jumlah pertama 167. Jumlah pertama dari RP-nya 7.500 ditambah dengan 875. Jadi 8.375. Begitupun dengan gula merah 5.520 ditambah dengan 480 hasilnya 6.000. Jadi jumlah untuk bahan baku tersedia dalam triwulan pertama yang ons 183,75 didapat dari jumlah kedelai dan gula merah, dan untuk RP-nya kedelai ditambah gula merah 14.375. Untuk sediaan awal seperti dengan tabel 8.7, tinggal memasukkan. Dan untuk belian bahan baku untuk kedelai 73,75 didapat dari sediaan akhir tadi 8,75 ditambah dengan biaya bahan baku 75 ons dikurangi dengan sediaan awal. Sediaan awalnya 10 ons. Jadi hasilnya untuk kedelai 73,75. Begitupun dengan gula merah. Untuk gula merah 8 ons ditambah dengan 92 dikurangi dengan 15 ons. Jadi hasilnya 85. Jika dijumlahkan belian bahan baku dalam ons 158,75. Dan untuk RP-nya kedelai 7.375 didapat dari 73,75 dikali 100, hasilnya 7.375. Dan untuk gula merah 85 dikali 60, hasilnya 5.100. Jika dijumlahkan belian bahan baku kedelai dan gula merah yaitu 12.475. Next. Oke. Sebentar ya, untuk yang ini juga di skip aja nggak apa-apa Mbak, karena laporan realisasi ini, laporan belian bahan baku ini, realisasi bulan ini dan realisasi sampai bulan ini itu sebenarnya banyak tambahan infonya. Jadi nanti angka-angka di sini tuh banyak tambahan infonya sehingga ini sebenarnya tidak terkait dengan tabel-tabel yang sebelumnya. Nanti saya takutkan malah bingung, jadi lanjut ke tabel 8-10 aja nggak apa-apa, Mbak. Baik, Pak. Next. Tabel terakhir. Next. Oke. Jadi untuk tabel angka sedikit lagi ya. Jadi sebelum dibacakan, siapa namanya Mbak Sekretaris nanti tolong untuk yang presentasi hari ini diberi 2 centang ya, karena yang pertama kemarin sudah konsultasi dengan saya dan yang kedua PPT-nya sudah sangat lengkap dan sangat menarik ya. Jadi saya tambahkan 1. Jadi nanti yang presentasi hari ini masing-masing dapat 2 centang untuk hari ini ya. Dan yang bertanya seperti biasa dapat 1 centang aja. Oke, silakan Mbak dilanjutkan. Baik, Pak. Untuk perusahaan kecap asli dalam anggaran kas keluar untuk beli bahan baku. Di dalam triwulan yang pertama, untuk belian seperti sama seperti tabel 8.8 tadi, jumlah dari 12.475 didapat dari harga triwulan pertama dari belian bahan baku. Dan untuk tunai 80%, jadi tunai 80% didapat dari 12.475, untuk tunainya 80%. Untuk kredit 20%, 20% untuk utang usaha. Jadi untuk kas keluar sudah diketahui 2.4
2 ditambah 4, jadi tunai 80%, 9.980 ditambah dengan utang usahanya 2.495. Jadi hasilnya itu belian bahan baku untuk tabel 8.8. Jadi kas keluar untuk 9.980 ditambah dengan 2.495. Jadi hasilnya kas keluar tunai 80% itu sama dengan kas keluar 9.980. Untuk kredit 20% utang usaha dimasukkan ke bayar utang usaha ke triwulan kedua. Dan untuk kredit 20% yang triwulan kedua dimasukkan ke dalam triwulan ketiga. Dan untuk kredit 20% utang usaha dimasukkan ke dalam, yang untuk triwulan 3 dimasukkan ke dalam triwulan keempat. Dan untuk triwulan kedua, belian tabel 8.8, 14.290 didapat dari tabel 8.8 yang triwulan kedua belian bahan baku jumlah dari kedelai dan gula merah. Dan untuk triwulan ketiga 13.335 didapat dari jumlah kedelai dan gula merah pada triwulan ketiga. Dan untuk triwulan keempat itu bukan 18.670 tapi 15.670 didapat dari triwulan keempat kedelai dan gula merah, jadi jumlahnya 15.670. Dan untuk kas keluar triwulan kedua 13.927 didapat dari 11.002 ditambah dengan 249,5. Jadi tunai 80% ditambah dengan kredit 20% untuk triwulan pertama. Begitupun dengan triwulan ketiga dan 4 sama seperti yang saya sudah jelaskan di triwulan pertama dan kedua. Next. Oke, sepertinya ini terakhir ya. Oke, baik. Sekarang terima kasih ya, saya sampaikan dulu kepada tim kelompok 3 ya yang sudah presentasi dan mempersiapkan PPT-nya dengan baik. Jadi ini saya minta untuk teman-temannya yang lain di kelompok yang lain, bahkan di kelas yang lain pun juga istilahnya yang apa yang sudah baik dipertahankan ya. Jadi untuk kelompok ini tolong untuk diikuti oleh kelompok yang lainnya, baik itu dari segi konsultasi, segi pembuatan PPT maupun dari segi kesiapan saya rasa sudah bagus. Nah, sekarang giliran saya untuk menambahkan dari PPT ini. Coba Mbak back 1, Mbak Elizabeth, back 1. Mbak Elizabeth tolong jadi operator ya. Di slide show tetap Mbak yang ini. Yang terakhir ini. Nah, ini. Saya coret-coret sedikit ya. Nah, jadi anggaran kas keluar ini cukup penting ya. Jadi untuk anggaran bahan baku ini tabel 810 ini cukup penting. Kenapa saya bilang demikian? Karena nanti untuk UTS atau UAS, nanti di antara UTS dan UAS itu saya akan mengeluarkan soal seperti ini. Makanya ini tadi tolong untuk diperhatikan. Nah, saya ada sedikit tambahan untuk yang tabel 810 ini. Jadi ini ada sedikit perhitungan yang salah ya. Jadi saya lingkari di sini. Khususnya yang triwulan 4 ya. Itu kan tunainya berapa ini? 80% ya. 80% kali berapa? Kali beliannya kan. Nah, 80% kali 18 yang triwulan 4 ini kan berapa ini? 18.670 itu hasilnya bukan 12.536 ya. Nah, tapi hasilnya adalah 14.936. Nah, itu tolong untuk dirubah ke bawah, berarti itu salah. Nah, silahkan nanti PPT-nya direvisi dulu ya Mbak ya. Jadi nanti dihitung pakai kalkulator dan sebagainya. Nah, kemudian Pak, ya. Untuk triwulan yang keempat itu bukannya 15.670 ya Pak, itu cuma salah ketik. Jadi nulisnya 18.000 sama seperti di buku. Soalnya saya lihat di belian bahan baku yang kedelai sama gula merah itu hasilnya 15.670.
Oh, yang 18 ini ya? Iya, soalnya di buku Oke. 18.000. Oh, ya, 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 ya. Berarti ini yang salah ini adalah yang 18 ini ya, yang salah ketik ya berarti ya? Iya, Betul? Pak. Sama Coba, seperti Heeh, buku. heeh. Coba lihat tabel 88 ya, itu kan 15, yang triwulan 4 kan 15.670 dikalikan 80%, betul 12.536, enggak, Mbak? Coba Saya di dulu. dikalkulatorkan, yang bawa kalkulator sekarang coba. Selain yang operator ya, jadi yang operator fokus untuk mengikuti arahan saya aja, yang kelompok yang anggota kelompok lainnya. Gimana? Betul? Beda Iya, sedikit. Kenapa? 15.670 dikali. 15.670 kali 0,8 berapa? Betul? ya betul, Pak. 12.503. Hah? Ya betul, Iya, Pak. Oh, betul ya. Oke, berarti ini saya ini ya. Nah, saya hapus. Berarti yang salah itu adalah ini. 18 ini salah. Yang betul adalah 15.670 sesuai dengan tabel 88 di triwulan 4, silahkan dilihat. Dan ke bawahnya berarti sudah betul ya. Oke. Tuh. Terus kemudian ada hal lagi yang ingin saya tambahkan. Nah, ini kenapa kok kreditnya ini dibayar di triwulan kredit di bulan maaf, di triwulan 1, kemudian bayarnya adalah di triwulan 2. Nah, karena apa? Karena yang biasanya kredit itu kan ini di sini di soalnya, nah ini syarat belian 80% tunai dan 20% lagi dibayar triwulan berikutnya. Berarti apa? Kredit 20% di triwulan 1 ini itu bayarnya adalah di triwulan 2 yaitu sebesar 2.495. Sehingga kas keluarnya di triwulan 1 hanya 9.980 itu adalah yang tunai 80%. Yang ini. Nah, terus kreditnya berarti dibayar di triwulan kedua, betul. Yaitu 11.432 tunai di triwulan 2 ditambah dengan bayar utang usaha yang 20% dari triwulan 1 ini tadi. Ini. Hasilnya adalah 13. Nah, ini hati-hati kalau nanti soalnya saya rubah, misal syarat bayarnya, syarat membayar beliannya itu saya rubah menjadi 10% dibayar triwulan berikutnya dan 10% lagi dibayar triwulan kedua. Jadi berikutnya lagi. Berarti gimana? Jadi nanti di sini ada kreditnya, nanti ada kredit 10% dibayar triwulan berikutnya, kredit 10% dibayar 2 triwulan berikutnya. Nah, berarti nanti 10% kali 12.475 di triwulan 1 itu bayarnya ada yang di triwulan 2, ada yang di triwulan 3. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti di latihan soal nanti akan saya berikan contoh nanti yang ini sebenarnya pengembangan yang lebih rumit lagi. Nah, kayak gitu. Kalau nanti saya bagi jadi tiga kali kredit bisa juga. Hanya saja nanti bayarnya itu yang lebih sulit nanti untuk ininya membuat tabel ini. Jadi tidak hanya 20% bayar bulan kedua, maaf triwulan 2. Nah, jadi nanti ada pengembangan, nanti tolong untuk diperhatikan soalnya, syarat bayarnya seperti apa. Nah, itu. Oke. Itu ya, itu tambahan dari saya. Ini saya hapus dulu. Ini untuk slide ini ya. Kemudian saya ingin tambahkan juga untuk yang Mbak Elizabeth, ada bukunya Mbak di sampingnya sekarang? Ada ya? Oh, tidak ada. Iya, Mbak, Pak. tolong tadi di slide berapa ya? Karena slide-nya kan cukup banyak ini. Itu loh Mbak, yang rumus di halaman 206. Nah, itu
tolong ditampilkan tadi slide berapa ya tadi? Terus back. Back. Terus. Nah, sebelum 81 ini, Mbak. Betul. Nah, ini stop. Nah. Next 1, Mbak. Next 1. Back 1. Loh, mana ya? Stop. Nah, ini maksud saya. Nah, oke. Ini ya, ini juga saya tambahkan ya. Jadi, ini tolong rumus untuk menyusun anggaran bahan baku ini untuk diingat-ingat ya. Yaitu belian bahan baku ditambah sediaan awal sama dengan bahan baku tersedia dikurangi sediaan akhir sehingga didapatkanlah bahan baku yang dipakai atau BBB. Nah, rumus ini tolong untuk dihafalkan karena ya satu-satunya cara untuk mengerjakan anggaran bahan baku ini ya menghafalkan rumus ini. Nah, kemudian tolong yang tabel 81, Mbak. Next setelah ini. Next lagi. Stop. Nah, ini saya hapus dulu coretan saya. Nah, ini adalah contoh soalnya yang dalam bentuk sederhana ya. Nah, belian bahan baku ditambah sediaan awal. Nah, ini bahan baku ditambah sediaan awal sama dengan bahan baku tersedia dikurangi sediaan akhir sama dengan BBB. Nah, ini kan sesuai sama ininya ya, rumus tadi. Nah, sekarang saya hapus dulu. Yang perlu saya terangkan adalah sekarang langsung tabel 88, Mbak. Oke, tabel 88. Gimana tadi? Terus yang belakang tadi. Nah, stop. Nah, mungkin tadi ada yang mau bertanya tadi ya. Loh, Pak ini kok dibalik? Dibaliknya tadi kan belian bahan baku itu kan ditaruh atas. Nah, sekarang kalau ditaruh bawah, sebenarnya sama saja. Jadi nanti silahkan kalian mengerjakannya pakai yang rumus depan tadi, atau yang pakai ini. Boleh-boleh saja. Asalkan ini tadi sediaan akhir ini harus dikurangi. Nah, ini harus dikurangi. Yang sediaan awal tadi ditambah. Nah, ini. Ini jangan sampai kebalik ya. Nah, itu. Nah, ini jangan sampai kebalik. Ini harus, kalau sediaan akhir ya dikurangi, kalau sediaan awal ya ditambah. Sudah itu aja. Terkait dengan yang atas tadi, mau belian bahan baku, boleh. Atau yang ini dibalik, tabel 88 ini, biaya bahan bakunya, atau bahan baku dipakai itu sebenarnya sama. Itu ditaruh atas atau taruh bawah, monggo saja. Yang penting sediaan awal dan akhirnya tidak terbalik plus minusnya. Sudah itu aja. Nah, terus kemudian yang ingin saya tambahkan lagi adalah coba Mbak tabel 87, Mbak. Tabel 87. Nah, ini ya. Ini sebelumnya ini Mbak tabel 86 berarti. Sebentar, 86. Ada enggak 86? 86 apa 85 lah, enggak apa-apa. Sama saja sebenarnya. 8. Nah, ini 85. Nah, saya coret dulu ya. Jadi BBB itu yang benar itu adalah 5520 ya, yang ini ya. Yang triwulan 1 ya. Kalau di buku itu kan 8520. Jadi yang betul adalah 5520 betul. Nah, berarti yang bawah ini totalnya ini
yang 58 yang setahunnya itu kan berarti beda, Mbak. Ya toh? Nah, coba yang setahunnya ini dihitung lagi. 58.400 kalau saya menghitung tidak ya. Nah, ini. 58.400-nya ini kalau saya menghitung itu 55.400. Nah, coba ya dihitung lagi, nanti di share PPT yang sudah revisi aja. Nah, ya, jadi nanti tim yang presentasi, kalau di hitungan saya itu setahunnya untuk jumlah biaya bahan bakunya itu 55.400. Bukan 58.400. Ya, jadi nanti tolong untuk dihitung secara keseluruhan aja enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ketemu ada yang salah hitung lagi. Kemudian tabel 86-nya kalau tadi saya betul 55.400 berarti tabel 86, Mbak. Nah, ini kan saling terkait kan ya lah. Yang bawah ini kan juga 58.400 berarti itu juga salah. Yang betul adalah 55.400. Nah, jadi nanti tabel 8586 itu silahkan direvisi juga untuk ininya apa perhitungannya saja. Nah, oke, saya hapus. Next, Mbak, ada lagi tabel oke. Kemudian, nah kalau yang ini tabel ini yang salah tuh yang ininya saja ya. Nah, itu kan tadi 5520 ya. Jadi ini masih 8520 itu silahkan apa namanya direvisi lagi nanti ya. Oke. Next lagi, Mbak. Oke, saya hapus dulu. Next satu saja. Back. Stop. Nah, stop. Nah, ini. Jadi buku ini juga ada yang salah ya. Jadi apa namanya? Rumus ini ada yang salah. Yang pertama itu adalah ini. Jadi 108,75 ini salah ya ini. Ini salah. Yang betul adalah 75/8 kali 2 min 10. Nah, karena SBBN-nya kan tadi 10 sama dengan 8,75. Nah, sudah. Jadi buku ini memang banyak salah hitung, banyak tipenya, makanya saya minta untuk dibetulkan PPT-nya setelah presentasi, bukan sebelum presentasi. Nah, jadi biar nanti teman-temannya yang menyimak juga tahu. Oke, jadi saya ulangi ya. SBBX-nya ini berarti apa? 75/8 kali 2 min 10 sama dengan 8,75 ons. Yang betul itu. Hasilnya adalah 8,75. Oke. Itu ya sedikit revisi dari saya. Silakan tadi, karena tadi saya keluar ya, jadi saya tidak mengikuti chatnya tadi siapa saja yang bertanya. Silakan maksimal 8 seperti biasa. 2 untuk teori, yang lainnya adalah hitung-hitungan. Silakan yang masih bingung, terutama tabel 88 ya, itu silakan ditanyakan. Ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari mana? Gitu ya, itu tambahan dari saya. Silakan nanti direvisi dulu ya. Setelah direvisi baru di-upload di apa namanya? Di-upload di grup Telegram. Baik, terima kasih. Silahkan dilanjutkan tanya jawabnya. Sekian dari saya. Silahkan ditutup saja ya, sama yang jadi host di end meeting aja nggak apa. Silahkan ditutup aja. Baik, terima kasih untuk Pak Yohan dan teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan presentasi. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.